Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan tentukan kami menjadi umat-umat pemenang dengan cara kami melangkahkan kaki ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh apa yang kami lakukan adalah karena kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami ingin mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan menjadi ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa untuk kami jemaat-Mu yang boleh beribadah di ruangan gereja ini, maupun jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing dalam jaringan Facebook. Biarlah juga jaringan ini Tuhan berkati, sehingga tidak ada kendala apapun juga. Listrik yang kami pakai juga pakai internet. Biarlah kami semua boleh bersuka cita, baik sedang jemaat Tuhan maupun mungkin ada umat-umat Kristen lainnya yang boleh bergabung dan menyimak di dalam ibadah Facebook ini ya Tuhan. Melalui ibadah Facebook ini Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Setelah pujian dan penyembahan, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan serta mendapatkan pelayanan perjamuan kudus. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati? Amin. Pasti kalau kita ada kerinduan yang besar untuk menerima berkat Tuhan, maka kita boleh bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terutama para hamba Tuhan, Bapak Ihsan Suhartono, Bapak Gunawan, Saudara Yefta, tim musik, tim kreatif desa yang menyambut saudara dengan termogan, cek suhu tadi, dan Bapak Ibu Saudara suruh cuci tangan, ya pakai masker dan sebagainya. Mereka lebih diberkati. Sebab itu jangan sungkan-sungkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Mari kita melayani dia dengan rela hati dan dengan senang hati, karena Tuhan pasti lebih memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Apa kabar Kak Sony Tambolon dan Kak Linda Ellen? Puji Tuhan sudah harus refreshing ya, sehat ya, puji Tuhan. Dekade 50 tahun yang lalu, gereja-gereja Pantekosta menganggap refreshing itu hal-hal duniawi. Ya, tetapi kini gereja-gereja Arena Pantekosta sudah menganggap itu juga adalah bagian dari kebutuhan secara psikis umat manusia, sehingga silakanlah berrekreasi atau berrefreshing supaya kita kembali fresh untuk besok bekerja, melayani dan sebagainya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga mendoakan anak kita ini paling depan, ganteng dan cantik, Ananda Rizky Nababan. Nababan apa Ruban ya? Seombing. Sama saja itu mata bukan Seombing, Nababan. Ada dua naik apa itu. Lalu anak kita Elfride Lurusi Tanggang, ya yang sekarang sedang akan mempersiapkan diri dalam pemberkatan nikah kudus, dan kami sudah membuatkan surat atestasi. Mudah-mudahan surat itu benar, karena biasanya GPIP dan HKBP itu punya format khusus ya. Sudah diterima di sana atau belum dilaporkan? Sudah ya, ya, karena kami Pantekosta, GPI, GPD itu tidak ada format khusus untuk membuat surat atestasi. Kalau Protestantisme itu ada, jadi data lengkap begitu, tolong kemudian. Nah, kami tidak seperti itu, pokoknya ya betul surat saja atestasi menyerahkan pelayanan saudara-saudara ini dalam, kalau Pantekosta, GBB terutama ini kita disebut sebagai pelayanan bimbingan pranikah. Tapi kalau di HKBP itu pelajaran CD untuk nikah, CD mempersiapkan nikah. Jadi sama saja sebenarnya. Dan Bapak Ibu Saudara, terima
kasih jemaat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kemarin tempat kita hari Kamis tanggal merah dipakai untuk iklan pendidikan dan latihan para hamba Tuhan. Untuk tingkatan kelas pendeta pembantu itu yang resmi terdaftar ada 24 orang, yang tidak resmi hanya pendengar saja 4 orang, jadi 28. Untuk pendeta muda ada 9, untuk pendeta ada 13, jumlah 50 orang. Mungkin kakak Siombing bertanya, kenapa ada tingkatan-tingkatan ya? Atau mungkin juga saudara kita yang dari Gereja Garut di PKP, kenapa Pantekosta itu ada tingkatan-tingkatan? Kalau AKBP, GPKP, GKI itu memang ada sekolah tinggi teologi khusus untuk mereka, sehingga kurikulumnya, silabusnya dibuat sedemikian rupa sehingga gereja-gereja Protestan itu dan teologianya mengibat kepada Kalvinis itu sudah diakui. Tapi gereja-gereja Pantekosta, GBI, GBDI dan sebagainya ini beragam. Bahkan ada yang Masjid Pusat menghargai pelayan lokal, pelayan awam maksudnya, pelayan awam yang tidak sekolah kitab karena kesediaannya, kesungguhannya untuk melayani, maka pelan-pelan ditingkatkan. Tentunya melalui kitab, makanya ada tingkatan pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta seperti itu. Kalau di AKBP tidak ada. Jadi langsung ketika lulus dari sekolah tinggi teologi, misalnya STT Proklamasi Jakarta, maka langsung melaksanakan praktek kolegium pastoral di satu jemaat, lalu nanti diangkat ditetapkan menjadi pendeta jemaat di satu gereja AKBP lokal, misalnya seperti itu. Jadi inilah perbedaannya. Kalau Bapak Ibu bertanya, mengapa ada PDP, PDM, dan pendeta di aliran Pantekosta? Jawabannya seperti itu, karena aliran Pantekosta sangat menghargai pelayan awam. Jadi yang dari jemaat yang punya kerinduan, terus karena tata gereja mengisyaratkan bahwa pelayanan firman itu dilakukan oleh pelayan gerejawi. Pelayan gerejawi itu ada pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta. Jadi seperti itu. Makanya diakomodir adalah tata laksana untuk pendidikan dan latihan diklat. Nah, puji Tuhan. Jadi kemarin saya sudah sempat was-was ini melebihi kapasitas untuk protokol kesehatan. Ada yang duduk di sono, ada yang duduk di belakang sana, kemudian ada juga yang mobile, begitu panitia mobile ngambil foto dan sebagainya. Tapi ya semua baik, lancar, Tuhan memberkati, bahkan tidak hujan. Saya bayangkan kalau hujan betapa yang membersihkan gereja ini dan ruang pastori, waduh luar biasa capeknya, seperti itu. Puji Tuhan tidak hujan. Jadi saya selaku yang dipercayakan menjadi ketua Majelis Daerah Banten GGB. Jadi GGB di Banten ini lambat baru ada 17 jemaat. GGB lain sudah ada yang sampai di Jawa Barat itu sampai 68 jemaat GGB, kita baru 17 di Banten ini. Perlu percepatan penginjilan dari bidang PIBC. PIBC itu penginjilan dan pengembangan jemaat. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kasih dan pemeliharaan Tuhan. Subtema saat ini, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Apakah kita yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Apakah kita berasumsi bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu berarti kita kaya, berarti kita punya tabungan banyak, berarti kesuksesan dalam usaha kita, berarti kesuksesan kenaikan pangkat dalam pekerjaan kita? Apakah asumsi kita tentang pemeliharaan Tuhan atau providensia itu seperti itu? Ataukah kita berpendapat dan meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, meskipun kita diizinkan ada dalam pergumulan, kesulitan,
dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka atau membaca firman Tuhan, karena sekarang sudah disorot, sudah disiarkan di depan kita melalui multimedia, maka mungkin sudah semakin berkurang membuka Alkitab atau membuka gadget kita ya. Nah, baik, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Iya, baik. Satu persatu akan saya bacakan dan Bapak Ibu Saudara menyimaknya di depan atau di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu ayat tadi akan saya ulangi membaca, yaitu di ayat yang ke-19, Filipi 4 ayat 19, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan umat manusia, kita semua, nenek moyang kita pada zaman dahulu kala, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Manusia diciptakan setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, yang diperlukan manusia sudah tersedia untuk kehidupan sehari-hari mereka. Makanan, minuman sudah tersedia. Kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden dan kemudian berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saat itu ya firman Tuhan ini juga masih relevan untuk kita. Tetapi kalau rumah kita padat, beranak cucu dan bertambah banyak, jangan di tempat itu, harus pergi memberitakan Injil karena sudah padat rumahnya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Dan firman Tuhan selanjutnya, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi produk utama, hasil utama yang menjadi makanan umat manusia itu adalah dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu apa dan bagaimana bentuk dari pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan manusia sepanjang masa hingga kita saat ini? Saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa ada hal-hal untuk pemeliharaan umat manusia itu adalah pemberian Tuhan, baik itu dari cocok tanam maupun gaji kita, berkat-berkat yang kita terima, itu benar. Tetapi dalam Perjanjian Baru dilengkapi dengan ayat-ayat yang sungguh kalau kita mengimaninya dan melaksanakannya, maka kita semakin diberkati, tidak hanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan manusia yang pertama adalah Tuhan menyediakan. Sebelum pada hari ke-6 Tuhan menciptakan umat manusia, Adam, dan dari tulang rusuknya diambillah, diciptakanlah Hawa. Hari-hari itu Tuhan sudah menciptakan bumi dan segala isinya untuk umat manusia. Jadi Tuhan menyediakan segala kebutuhan untuk pemeliharaan umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa alasan jika Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah tumbuhan, hewan, dan musim diciptakannya. Coba bayangkan kalau pada hari pertama, kalau manusia diciptakan pada hari pertama sudah kosong plong, bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang karena itu terjadi. Dalam bahasa aslinya kondisi itu disebut kondisi tohu wabohu, masih tidak teratur, tidak hijau, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanaman, tidak ada buah-buahan, apalagi tidak ada umat manusia untuk mengusahakan taman itu. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sampai sekarang Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, saudara dan saya butuhkan. Meskipun kebutuhan kita berbeda dan beragam, tetapi itulah kemahakuasaan, maha kasih Tuhan untuk kita semua umat manusia. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Tuhan juga melengkapinya, menyediakan udara segar untuk kita hidup setiap harinya. Betapa ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah yang bisa dimakan, tetapi tidak ada udara segar, oksigen, maka tidak ada pertumbuhan di sana, tidak ada makhluk hidup di sana. Jadi bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan manusia yang pertama adalah Tuhan menyediakan. Kita harus yakin dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita katakan Tuhan menyediakan. Ya, kemarin saya ke pasar antar gembala. Saya kan kalau ke pasar nggak mau keliling dengan antar gembala. Saya biasanya duduk nangkring di belakang beca atau angkot itu.
ya di belakang warung rumah Lai Xiaoming juga itu yang punya warung kecil itu. Lalu kemarin kalau saya ngantar ke dalam, parkir di sebelah sana, ada tempat parkir dekat masjid yang baru dibangun. Lalu saya makan soto ya di belakang. Belanja ada dari macam-macam. Saya ngobrol sama ibu itu, wah luar biasa ibu punya 2 ruko di sini, hanya berdagang soto seperti ini. Ya Pak, saya beli tanah ini justru dulu belum berbentuk seperti ini. Dulu ini bukan komplek Pamulang tapi di belakang tidak ada gambaran kalau ini ada pasar. Ada jalan akses jalan ke situ, tembus ke bukit, tidak ada dapur. Bahkan ibu ini selain punya 2 ruko yang dibangun sendiri, punya kios-kios yang di dalam pasar yang disewakan. Kemarin saya lewat sana ketemu pasar, saya tidak berhenti ketemu ibu mayoritas dagang, saya tidak berhenti sambil ngobrol-ngobrol banyak. Ya puji Tuhan, dia bilang dia Muslim, tetangga kota saya. Alhamdulillah Pak, kalau sekarang ada pasar ini merupakan penghasilan saya. Dulu mah nggak terpikir ada ini, ya, nggak terpikir. Begitu Tuhan memberi seperti itu. Saya bilang ya ibu, memang itu dari kecil kelihatannya itu dari remaja ya sudah intuisi bisnis, ya intuisi dagang. Makanya ibu ketika kelihatan di sini udah mulai ada tanda-tanda pasar, itu mulai bangun dia Pak, pelan-pelan saya bangun. Kalau kami suami istri karyawan jadinya tidak ada intuisi untuk kami mencari tempat yang strategis dan sebagainya. Jadi kami dimanapun ya karena kami karyawan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menjamin atau Tuhan memberikan jaminan. Yang pertama tadi Tuhan menyediakan, yang kedua Tuhan menjamin atau Tuhan memberikan jaminan. Firman Allah, firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Ya, Baginda, Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan di sana, janganlah dari ayat ini ayat A dan ayat semuanya ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini janji firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, seruan firman Tuhan. Karena apa? Kita tidak boleh khawatir. Janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan minum. Janganlah kamu khawatir apa yang pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Oleh karena Tuhan menjamin. Tuhan memberikan gambaran tentang burung di udara yang tidak menanam dan tidak memintal. Tuhan juga memberikan gambaran tentang bunga bakung di padang yang dipelihara oleh Tuhan. Terlebih-lebih kita umat manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian pasal 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia. Bagaimana baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, imago Dei, menurut rupa dan gambar, menurut gambar dan rupa kita, the image of God, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan segala, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, puji Tuhan. Ini ungkapan ini sudah berapa ribu tahun yang lalu ya saudara. Kalau ungkapan itu di firman Tuhan itu misalnya ditulis sekarang tentunya akan dibahas atau
ditulis lebih banyak lagi contoh-contohnya. Ini berapa ribu tahun yang lalu. Jadi luar biasa firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebab itu karena Tuhan juga memelihara burung-burung di udara yang tidak pernah sekolah S1, ya, SD, S2, SMP, S3, SMK atau SMA, tidak pernah sekolah, burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Bunga di padang, bunga bakung di padang juga Tuhan pelihara. Sebab itu kita tidak perlu khawatir, tidak ada alasan untuk kita khawatir akan hidup ini. Sebab Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita apabila kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Di mana itu ayatnya? Di dalam Matius 11 ayat 28. Ya kan, bagian tolong disorot Matius 11 ayat 28. Kita lihat bahwa Tuhan berikan panggilan pada kita dan kita mengimaninya, artinya ada respon, ada action. Kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita, menyediakan dan menjamin. Ya, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Sejauh mana, sedalam mana, setinggi mana, seluas mana iman kita dalam meresponi janji Tuhan atau panggilan Tuhan itu, itulah, sejauh itulah, sebanyak itulah, sedalam itulah Tuhan menyediakan dan Tuhan menjamin kita semua, ya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga atau yang terakhir, bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dari rumah beribadah melalui Facebook ini yang terakhir. Gak lama-lama supaya internet saudara cukup, ya saudara sekalian, puji Tuhan. Yang ketiga, bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita adalah bagi umat manusia adalah apa? Kita bisa menabur bagaikan seorang petani yang menabur nanti akan, kalau menabur akan apa, Mas Indra? Kalau kita menabur nantinya akan, ya ini hukum kausalitas. Kalau nggak menabur ya jangan menuai panen punya orang lain. Yang menabur itulah yang akan menuai. Ini hukum kausalitas. Ya, hukum sebab akibat. Bapak Ibu Saudara, menabur. Hidup berkelimpahan adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Tapi berkelimpahan ini tidak ujuk-ujuk tiba-tiba, ya. Kecuali memang ada orang-orang yang berkata istilah nemu rezeki nomplok, ya, rezeki yang tidak terduga, ya. Tapi itu kan tidak bisa digeneralisasi. Semua akan menemukan rezeki nomplok dan rezeki tak terduga, kan seperti itu. Bapak Ibu, saya itu seringkali diinformasikan hal-hal yang hoax melalui message inbox Facebook. Kenalkan, nama saya ini, bolehkah kita berteman, bersaudara? Saya mau nitip sejumlah dana sekian miliar begitu. Mohon kalau bisa rekeningnya seperti itu. Gampang amat, bertemu saja belum pernah komunitas uang sejumlah sekian miliar begitu. Wah, ini hoax, ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara selalu aktif di dunia maya, pernah seperti itu kan? Seperti itu. Malah saya pernah ngobrol sama Ibu Mina, Ibu Pendeta Mina kan, ada yang melalui dunia maya. Ibu pendeta di situ, ya, boleh saya pelayanan di situ, ya. Lalu ada nggak di situ yang janda katanya gitu. Wah, ini juga hoax juga, melalui dunia maya nggak ketemu, tapi maksud ada nggak di Gigi Bersama itu yang kalau saya dari Ibu Mina, janda tua tidak ada, yang ada janda kembang. Ya, maaf bercanda.
tawarkan. Kami dari London, kami pengen buka usaha di Indonesia, tapi saya percaya berdasarkan penampilan profil Bapak, saudara brother ya, berdasarkan profil brother saya percaya, saya ingin menitipkan uang saya sekian miliar. Waduh, yang namanya saya senang seperti itu. Oke, ini intermezzo saja. Bapak Ibu Saudara, hidup kelimpahan adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Agar kita mengalami hidup kelimpahan, ya Kak Eri dan Kak Hendra, bagaimana caranya kita menabur? Ya, kalau menabur benih pagi-pagi, lalu akan tumbuh tanaman embrio pertama, lalu terus besar tinggi dan kemudian menghasilkan bunga, lalu buah, lalu bisa dipanen, dipetik begitu. Tetapi menabur ini apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali ketika kita di akhir ibadah mau memberikan persembahan, ya kan saya ajak kita mulai setelah pandemi ini kita deklarasi dalam memberikan persembahan. Apa kalimat itu menabur itu? Ada yang ingat Bapak Ibu Saudara? Kalimat menabur yang bagaimana? Kan saya sering kalau di akhir memberikan persembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita deklarasikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kalau lupa ya nggak apa-apa, namanya wajar namanya manusia lupa kan. Apalagi kayak saya faktorku itu mudah lupa, tapi jangan menyerah terhadap mudah lupa ini. Kalau kita terus olah, maka kita, kalau anak-anak muda olah satu kali ngerti, saya 10 kali tidak apa-apa juga. Gitu. Yang penting harus tetap berusaha. Baik, itu yang sering kita ucapkan ketika kita ikrar dalam memberikan persembahan, yaitu di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Benar? Iya. Ini Bapak Ibu Saudara, berilah dan kamu akan diberi. Ini menabur ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai ini yang B, ini kalimat yang mengikuti, ini tidak termasuk di dalam maksud menabur itu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Artinya bagaimana keikhlasan, ketulusan, sukacita kita dalam menabur itu akan menjadi milik kita. Pemeliharaan Tuhan yang memberikan kita sukacita akan menjadi milik kita. Jadi menabur, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, enggak kurang dikit, juga enggak seperti gunung. Kalau ini misalnya takaran, zaman dulu beras kan pakai takaran gini, lalu kemudian ada tongkat kecil untuk seret begitu lurus, berasnya pada tumpah. Nah ini takaran yang baik, tapi lurus saja, ini dalamnya masih ada rongga. Lalu firman Tuhan katakan suatu takaran yang baik yang dipadatkan, istilah yang diguncang ini mungkin barang cair ya atau air begitu. Dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, tumpahnya itu tidak dibuang, itu akan diberikan kepada kita, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi ukuran yang pas, yang tepat, yang baik, kemudian ada lebihnya. Sebab itu dengan ada Tuhan berikan kita ukuran yang pas, yang tepat, yang baik dan lebihnya, ini berkat yang berkelebihan akan diberikan kepada kita. Maka firman Tuhan di ayat lain juga dikatakan, dan kamu akan berkecukupan di dalam segala sesuatu dan bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan juga yang beribadah di rumah, rancangan Tuhan atas hidup kita
adalah hidup yang diberkati. Nah, kita umat-umat Tuhan yang menerima berkat dari Tuhan, kita disilahkan menjadi umat yang terberkati. Kalau berkat dari orang-orang, teman, saudara, panitia, mohon izin, kemarin Bang Indra dapat berkat dari panitia diklat nggak? Dapat ya, tak usah disebutkan. Pak Mali, kata orang Sunda, Pak Mali. Kalau ini dapat berkat dari panitia diklat nggak? Berkat ya, dapat. Masih bisa ada di luar. Siapa lagi kemarin? Ya, dapat ya, situ. Tak usah disebutkan Pak Mali. Berkatnya apa saja? KPRI kan ya kasih makan ngomong panitia. Oh iya, dari pagi sampai dari subuh sampai sore kan. Bang Indra dapat makan juga? Dapat. Kue-kue? Dapat. Kopi? Minum? Luar biasa kan? Karena apa? Karena melayani, memberi dirimu dari pagi ya sampai sore seperti itu. Ya luar biasa, melayani para hamba Tuhan, melayani pendeta pembantu 28 orang, pendeta muda 9 orang, dan pendeta 13 orang. Luar biasa. Kemarin pendeta nembak para pendeta. Yang nembak siapa? Oke, Randy. Oh iya, kirain Bapak Randy ya. Yang nembak ya. Bang Indra main musik? Iya. Masuk sahabat. Bang Indra juga menerima berkatnya, yaitu materi pelajarannya. Dengerin. Ya, Mas, terutama Mas Yesa yang sorot itu, dia yang langsung membaca dan dengarkan. Ya, Bapak Eri kan mobile, sibuk. Kemarin dapat juga berkat materi. Yang terakhir siapa yang mengajar? Lupa. Bapak Jenderal Purnawirawan Harsanto, Ketua Majelis Pusat PKB. Ada ketua umumnya, Bapak Willy Mamusum di Manado, dan beliau adalah ketua. Bapak Jenderal Harsanto, Jenderal Purnawirawan Harsanto Adi. Ya, ingat-ingat itu hamba Tuhan. Sebelum Bapak Jenderal, Bapak siapa? Waduh, Bapak Bu. Bapak Dr. Edmond Parkasi. Tak kenal maka tak sayang, padahal masih sahabat itu yang lancar karena dia menyorot ini juga. Baik, ini malam hari kemana-mana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir closing statement. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua umat-umatnya untuk kita tidak mengatakan bahwasanya Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama-sama kita baca yang terakhir, Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b. Baik ya. Bersama-sama kita membaca. Juga yang di rumah kan bisa melihat kan. Baik Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita bagi berdiri dan kita akan menyiapkan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Tim worship leader singer yang juga adalah pelayan perjamuan kudus, saya juga mengundang kita semuanya maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa mempersiapkan perjamuan kudus ini, menyerahkan ke dalam tangan kasih dan berkat Tuhan. Pastikan bahwa Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan roti dan anggur yang dalam satu paket itu. Pastikan bahwa kita mengikuti petunjuk firman Tuhan sehingga kita tidak ada yang duluan kita memakannya atau meminumnya, ya saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya, ini setelah Bapak Ibu Saudara, tim musik juga sudah dapatkan giliran kami untuk mendapatkan roti dan anggur ini. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah
kita, dan anggur kita pegang dengan tangan kiri kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik, untuk layanan perjamuan kudus ini. Pasti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus, yang oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib kami semua menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu itu. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudara kasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita angkat dengan tangan kanan kita roti atau hostia yang ada pada kita, dan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita tetap berdiri di tempat duduk kita masing-masing. Nanti setelah selesai doa penutup doa berkat, kita juga akan mengikuti petunjuk dari worship leader untuk bagaimana kita melangkah keluar. Saudara-saudara, di akhir ibadah ini, dalam doa penutup dan doa berkat ini, sebagaimana biasa, saya akan mengajak kita untuk mendeklar, untuk mengucapkan kata-kata deklarasi dalam memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan mendukung pekerjaan. Demikian, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan
Tuhan Yesus terimalah dan berkati persembahan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah hadir mempersembahkan hidup kami untuk diajari bentuk, diberikan berkat oleh Tuhan. Dan ketika kami melangkah keluar juga kami akan membawa pundi-pundi persembahan kami. Kami akan letakkan, kami akan memasukkan ke tempat persembahan pundi-pundi yang tepat sebagaimana yang ada. Biarlah persembahan yang kami persiapkan ini Tuhan menerima. Sesungguhnya Tuhan tidak melihat dalam jumlah atau bukan sekedar jumlah, tetapi bagaimana kami dalam mempersiapkan persembahan kami ini. Apakah dengan sukacita, dengan senang hati dan rela hati, atau dengan keterpaksaan. Kami yakin sebagaimana firman Tuhan yang di dalam pengajaran tentang menabur, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riba. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saat ini kami terus mengimani bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Ya, Tuhan Yesus datanglah. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.